Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat, tetap semangat, sangat mantap. Nah, sangat mantap. Nah, untuk itu kita baca doa dulu untuk memulai pembelajaran hari ini. Silahkan Abid maju ke depan. Teman-teman marilah kita bersikap berdoa. Siap tadahkan tangannya, tundukkan kepalanya, hatinya ingat Allah. Selamat pagi Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adit. Nah, bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, tetap semangat, sangat mantap. Nah, untuk itu Ibu absen dulu untuk memulai pembelajaran hari ini. Ahmad Ridwan, Asmi, Zakira, Hairun Nisa, Khalifah, Azril, Rifki, Ainur, Al-Farisi, Ilham, Fikri, Maulana, Ridwan Muhammad Ridwan, Sauki, Muhammad Japran hari ini tidak hadir, Nabila, Niko, Nur Naila, Rabiatul Adawiyah, Raihana, Raisa, Muhammad Ridwan Nur Amin, Ridwan Nur Amin hadir, Sela, Sophia, Siti Aisyah, Jainal Abidin. Iya. Semuanya hadir, hanya satu orang yang tidak hadir dikarenakan sakit. Jadi sekarang kita untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama untuk melakukan ice breaking dulu biar semangat kita belajarnya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Yes. Nah, karena anak-anak Ibu sekarang sudah semangat, sudah fokus, berarti kalian hari ini siap untuk belajar? Siap untuk belajar? Yang semangat dulu suaranya mana? Siap untuk belajar? Nah, karena kalian sudah siap dan semangat dalam belajar, hari ini pembelajaran kita mengenai tentang cerita rakyat. Tujuan pembelajarannya adalah dengan kita membaca teks dari cerita rakyat, maka kita dapat mengetahui unsur-unsur intrinsik cerita rakyat. Nah, silahkan simak dulu video yang akan Ibu tampilkan ini.
Mohon diperhatikan ya. Nanti kalian setelah menonton ini, Ibu harap kalian bisa mengetahui dulu apa itu unsur intrinsiknya. Coba kalian ingat, setelah menonton video ini, apa yang kalian pahami dari video ini? Siapa aja tokoh pemainnya? Tokoh pemainnya dari cerita yang kalian tonton tadi siapa? Ada Pangeran Samudra, kemudian pamannya Pangeran siapa? Pangeran Temenggung. Kemudian kerajaannya terjadinya di mana? Kerajaan Daha. Kemudian patih-patihnya siapa aja tadi? Ada Patih Kuin, ada Patih Belitung, ada Patih apa lagi? Patih Bali, Patih apa lagi? Patih Masih. Nah, itu adalah salah satu pemain atau tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut. Wah, kemudian di situ tokohnya siapa yang berwatak jahat dan yang baik? Pangeran Samudra tadi wataknya jahat kah, baik kah? Baik. Kemudian kalau Patih Temenggung jahat atau baik? Jahat. Pada saat itu dia jahat. Kemudian karena kebaikan dari si Patih, kemudian karena kebaikan dari Pangeran Samudra, paman dari Pangeran Samudra kemudian luluh akan semua kebaikan dari keponakannya, sehingga beliau tidak melakukan yang namanya perang untuk merebut kerajaan. Kerajaan apa tadi? Kerajaan Daha. Kemudian alurnya ceritanya apa? Maju atau mundur? Maju, karena dia menceritakan ceritanya dari awal sampai akhir di depan, tidak menceritakan cerita yang ada di belakang. Kemudian latar apa? Latar tempatnya di mana? Di kerajaan Daha. Terjadi pada tanggal berapa? 24 September 1526. Nah, kemudian pada tanggal 24 September diperingati sebagai hari jadi Kota Banjarmasin. Nah, sampai sini kira-kira unsur intrinsik cerita rakyat. Nah, cerita rakyat secara garis besar adalah sebuah jenis sastra yang lahir dan berkembang di lingkungan kebudayaan masyarakat, di mana dengan penyampaian dan penyebarannya dilakukan secara lisan. Secara lisan itu berarti secara dari mulut ke mulut. Cerita dari A ke B. Kemudian dari B cerita lagi ke C, dan selanjutnya dan seterusnya. Dari zaman dahulu kala sampai dengan sekarang. Kemudian kita lanjut ciri-cirinya. Ada yang tahu ciri-cirinya apa? Yang pertama? Menurun. Yang kedua? Ketiga? Empat? Lima? Mempunyai banyak versi dan variasi. 6. Memiliki bentuk prinsip sering digunakan dalam susunan atau dalam penggunaannya. 7. Bersifat anonim, tidak diketahui identitas, artinya nama pengarang tidak dikenal. 8. Berkembang dari mulut ke mulut. 9. Disampaikan secara lisan. Nah, tadi yang pertama disampaikan secara turun-menurun, berarti diceritakan dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Dari orang yang paling tua sampai ke bawah sampai yang paling muda. Itu yang namanya turun-menurun. Kemudian tidak diketahui siapa yang pertama kali membuatnya. Nah, yang namanya cerita rakyat itu tidak tahu siapa yang pertama kali membuat atau menceritakannya itu tersebut. Kemudian nilai luhur. Ada yang tahu nilai luhur? Nilai luhur itu adalah nilai-nilai yang baik atau yang terkandung dalam cerita tersebut. Kemudian bersifat tradisional. Tradisional itu adalah sesuatu yang bersifat zaman dahulu.
Kemudian mempunyai banyak versi. Dan yang keenam, memiliki bentuk klise yang susah atau sulit untuk diceritakan. Sering bingung siapa yang menceritakannya. Kemudian yang ketujuh, tidak diketahui identitasnya. 8, berkembang dari mulut ke mulut. Nah, dari mulut ke mulut dan disampaikan secara lisan. Sekarang kita lanjut. Unsur intrinsik. Unsur intrinsiknya sekarang silahkan. Siapa yang mau baca? Baca sayang. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun suatu drama. Dapat dikatakan unsur ini ialah komponen yang terdapat di dalam suatu drama. Bagian yang membuat suatu drama dalam pengertian unsur adalah intrinsik serta penjelasan dari seluruh unsur-unsur intrinsik. Iya. Unsur-unsur intrinsik itu digunakan untuk dapat menganalisis novel-novel supaya lebih mudah di dalam menganalisis novel itu. Iya. Unsur intrinsik itu adalah sesuatu atau unsur yang membangun suatu drama yang terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama tadi yang Ibu jelaskan ada yang namanya tokoh. Kemudian yang kedua ada yang namanya Yang ketiga alur. Yang keempat latar. Yang kelima amanat. Yang keenam, yang terakhir ada apa? Yang keenam ada yang namanya alur. Nah, sekarang kita masuk yang pertama. Tema. Silahkan tema Niko, baca Niko tema. Tema merupakan keseluruhan dari cerita yang dibuat. Tema adalah ide yang menjadi dasar atau pokok utama dari drama. Dapat dikatakan tema sebagai asal pada suatu drama. Nah, tema merupakan keseluruhan dari teks cerita yang dibuat, di mana ide pokoknya itu merupakan suatu dasar dalam sebuah akar cerita. Nah, sekarang kita bikin kelompok dulu. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kita bikin kelompok dulu. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang yang kalian baca pada cerita tersebut, silahkan kalian pahami dulu, setelah itu kalian jawab sesuai dengan intrinsik yang sudah Ibu jelaskan. Nah, di situ ada permasalahan yang sudah Ibu berikan di dalam teks tersebut. Coba kalian analisis. Masalah yang terdapat dalam cerita teks yang Ibu bagikan itu ada apa? Sesuai dengan unsur intrinsik yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada 7. Yang pertama tadi ada ada tema, judul, tokoh, watak, alur, latar, sama amanat. Silahkan dikerjakan. Baca tokohnya siapa aja, tulis di sini. Nah, ya. Kasih, taruh sekarang.
Tokohnya, latarnya, sama wataknya. Nih, tadi cerita yang Ibu tayangkan tadi tentang cerita apa? Cerita Nah, berarti cerita rakyat. Kemudian tokohnya siapa aja? Ya, tokohnya, sebutkan nama tokohnya. Wataknya. Sifat itu ada dua ya, wataknya. Ada watak protagonis sama antagonis. Kalau protagonis berarti sifatnya baik. Kalau antagonis itu sifatnya jahat. Kalau protagonis itu sifatnya baik. Nah, jadi analisis dua itu. Dua watak dari si tokoh pahit lidah. Nah, ya. Antagonis. Nah, ya. Kelompok 3 sudah? Boleh minum sini, Bu, ambilkan. Mau di mana ditaruhnya, sini kah? Nah. Apa Anis? Ya. Alur itu jalan cerita. Nah, jalan ceritanya maju kah mundur? Kalau nya maju, bagaimana? Sebelum kita kumpulkan, silahkan kalian presentasikan terlebih dahulu hasil kerja kalian. Untuk kelompoknya silahkan siapa yang mau maju terlebih dahulu. Ada yang mau maju, kelompok berapa yang mau duluan mempresentasikan hasil kerjanya? Kelompok berapa? Ayo silahkan. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silahkan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, yang lain tolong didengarkanlah. Sebelah situ, Pian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nyaringi suaranya. Nyaringi suaranya. Kami dari kelompok 1 Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan presentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai unsur intrinsik. pada seksualitas tidak. Ya. Untuk temanya Tema cerita rakyat, judul Pahit Lidah, tokoh penting Arya Tetik, Dewi Mahaprabu, watak kategori penting antagonis Arya Tetik, alur mundur, latar di gunung. Walau kata-kata yang keluar dari mulutnya telah berbuat manis, suluknya tetap dijuluki sebagai si Pahit Lidah. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ambil. Kemudian lanjutkan kelompok 2. Silakan maju ke depan. Kelompok 2 mana suaranya? Sama. Sini, Tian. Nyaringi suaranya pintar lah, jangan mau kalah sama kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang cerita rakyat. Temanya adalah cerita rakyat. Judulnya Si Pahit Lidah. Tokohnya adalah Pangeran Serunting, Arya Tebing, dan Dewi Mahameru. Iya. Wataknya antagonis Pangeran Serunting, protagonis Arya Tebing. Alurnya adalah mundur, katanya adalah Gunung Suntang. Amanatnya adalah Si Pahit Lidah pun sadar atas kesalahannya. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silahkan duduk. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Silahkan maju. Siapa yang mau maju untuk kelompok 3? Silahkan. Niko yang bacalah. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil dari studi kami. Untuk kelompok 3, tema cerita rakyat, judul Si Pahit Lidah, tokoh Pangeran Serunting, Arya Tebing, Ana Tebing. Watak Pangeran Serunting antagonis, Ana Tebing protagonis. Alur mundur, latar daerah Sumedang. Amanat, walaupun kata-kata yang keluar dari mulutnya telah berubah manis. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kira-kira dari kelompok 1, 2, dan 3 tadi yang sudah maju, adakah yang ingin ditanyakan atau kelompok lain ingin menanggapi? Kira-kira ada yang kurang kah? Atau ada yang perlu ditambahkan lagi kah tentang hasil kerja kalian hari ini dari kelompoknya masing-masing? Kira-kira ada yang mau ditanyakan kah? Ada yang mau ditanyakan? Semuanya pas saja sudah? Pas. Oke, silahkan duduk dari kelompok 3, beri tepuk tangannya dulu. Mana semangatnya? Tepuk tangannya dulu. Sekarang kita lanjut untuk yang kelompok terakhir. Silahkan kelompok 4. Lewat. Iya, perkenalkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
keempat akan menyajikan hasil diskusi kami. 5. Cerita rakyat. Judul Si Pahit Lidah. Tokoh Pangeran Serunting, Arya Tebing, Dewa Muha Meru. Antagonis Serunting. Antagonis Arya Tebing. Alur mundur. Latar Ladang Kadi, Gunung Segunting, Sungai Jambi, Hutan. Amanat Serunting dan anak bersikat iri. Iya, beri tepuk tangannya dulu untuk kelompok yang terakhir. Mana suaranya? Nah, ada tanggapan kayak dari kelompok 1, 2, 3 yang dimana hasil presentasi teman kalian sudah disampaikan tadi. Ada yang mau ditambahkan, mungkin ada yang kurang, adakah yang mau menambahkan? Ada? Ada yang mau menambahkan? Berarti sudah pas lah, silahkan duduk untuk kelompok 4 dulu. Nah, dari cerita atau teks yang Ibu bagikan tadi, di situ temanya adalah tentang cerita rakyat. Ya, cerita? Rakyat. Mana suaranya cerita? Rakyat. Iya, cerita rakyat. Kemudian judulnya apa? Si Pahit. Iya, judulnya Si Pahit Lidah. Kemudian tokohnya siapa aja? Arya apa tadi? Ada apa? Pangeran Serunting. Ada siapa? Arya Tebing. Ada siapa lagi? Muha Meru. Iya, ada siapa lagi? Ada siapa? Ada Dewa Kak Dewi tadi? Iya, kemudian yang terakhir ada siapa pemainnya? Ada siapa? Iya, ada Anak Tebing. Kemudian wataknya. Wataknya apa? Watak Arya apa? Jahat atau baik? Jahat atau baik? Jahat. Kalau jahat berarti wataknya antagonis. Kemudian Serunting jahat atau baik? Baik. Wataknya apa? Protagonis. Kemudian latarnya maju kah mundur? Latarnya mundur karena ada kalimat pada zaman dahulu. Kemudian latarnya di mana? Ada di gunung tempatnya, kemudian ada di hutan. Kemudian amanatnya apa? Amanatnya itu yang pertama. Pertama apa tadi? Yang pertama, kita harus menjaga lisan kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Nah, sudah sampai situ kira-kira paham kalian? Nah, sekarang Ibu di sini ada soal evaluasi yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Jangan lupa tulis nama kelasnya. Boleh semuanya pakai nama lengkap, tidak boleh ada yang pakai nama panggilan. Nama lengkap. Satu lah, berarti kemudian yang salah 2. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti hampir kebanyakan, sebagian besar banyak yang betul. Berarti hari ini kalian sudah dapat memahami pembelajarannya. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan tidak? Kemudian kalau pembelajaran hari ini menyenangkan, kira-kira kalian dapatlah sudah memahami pembelajaran hari ini? Paham? Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Karena pembelajaran kita hari ini menyenangkan, semoga ilmu atau pembelajaran yang Ibu berikan hari ini semuanya bermanfaat. Dah, sekarang silahkan tugasnya dikumpulkan dulu di sini. Nama.
Ini caranya tulis ya, Bu? Tulis ya. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk kelompok 1 yang kita pelajari tadi tentang apa? Tentang apa? Unsur intrinsik. Kemudian kelompok 2, apa aja yang ada di unsur intrinsik? Ada judul, tokoh, amanat, ada 7. Dah, pas. Kelompok 3, kalau protagonis tadi tokoh apa? Iya, tokoh baik. Kelompok 4, antagonis tokoh apa? Tokoh? Iya, tokoh jahat. Nah, berarti kalian sudah paham lah unsur intrinsik tadi terbagi atas 7. Ada latar, alur, amanat, watak, tokoh, tema, sama judul. Nah, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Silahkan kelompok 1 dulu terlebih dahulu keluar. Salimnya langsung keluar. Langsung keluar. Lanjut kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4.